Welcome Libra, ini untuk readingan awal tahun kalian di awal Januari 2026, awal tahun, awal bulan juga. Aduh aku nggak biasa bikin readingan pagi-pagi, sorry ya. Biasanya aku malam terus ini semalam aku ketiduran. Jadi Libra, eh, awal tahun ini aku ngerasa ada hmm, atau mungkin tahun ini in general adalah tahunnya kamu untuk berbagi. Iya, tahunnya kamu untuk bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. Kalau ngeliat di sini ada Six of Coins. Six of Coins biasanya ngomongin soal apa ya, pertukaran setara gitu, kayak jual beli tapi nggak saling merugikan. Ada pertukaran setara di situ, kamu kasih dan kamu dapetin apa yang udah kamu kasih. Ya, itu kan konsep jual beli kan seperti itu ya. Cuma anyway, kalau kamu ngerasa kalau sebelum-sebelumnya ada kalian ngerasa diperlakukan dengan tidak adil atau ngerasa kalian sempat dicurangin mungkin sebelum-sebelumnya di tahun lalu mungkin tahun ini kalian bakal ngerasa apa ya, lebih fair kali ya. Iya, lebih fair dalam artian mungkin apa yang udah hilang di tahun sebelumnya udah kalian dapet. Iya, jadi mungkin itu juga alasan kenapa bisa kalian lebih berbagi, kalian bisa lebih banyak berbagi sama orang. Soalnya kalau aku pikir nih ya, kalau kita sendiri masih ngerasa kurang, kalau kita sendiri masih ngerasa kayak aduh ini masih, kita aja masih kurang, gimana caranya kita bisa berbagi sama orang gitu nggak sih. Nah, yang kekurangan itu mungkin atau kurasa tahun ini bakal dipenuhin sih, bakal ketemu eh bakal ketemu gantinya, bakal dipenuhin, bakal ketutup lah ya si minus-minusnya. Dan covering apa sih, crossing the reading, kita punya four of coins. Four of coins ini kayak mungkin temptationnya atau godaannya untuk kalian adalah kalian jadi agak pelit. Iya, yeah. Itu kata pertama yang muncul di kepala aku adalah pelit. Mungkin apa sih, bisa jadi kalian emang punya agak lebih dari biasanya dan aduh kemarin gue dapet kurang terus sekarang gue dapet lebih, ini gue pengen keep deh, ini gue pengen pengen disimpan aja gitu, bawa aja, pengen kalian simpan buat diri kalian sendiri apa yang udah kalian dapetin kemarin. Soalnya mungkin ya balik lagi, kalau sebelumnya kalian ngerasa kurang atau sebelumnya ngerasa kalian ada kayak apa ya, kayak dicurangin gitu, kalian ada perasaan aduh kalau gue tetap kayak kemarin ntar gue dicurangin lagi nih, gue harus agak pelit nih sama orang, gak bisa terlalu royal kayak gitu. Jadi mungkin godaannya atau temptationnya di situ. Kalian ini tahunnya kalian untuk berbagi, bermanfaat buat orang, tapi di sisi lain kalian juga harus membalance itu, iya kali ya, menyeimbangkan kalian yang berbagi seperti itu dengan kalian juga tetap harus merhatiin diri kalian, jangan sampai ngerasa kekurangan lagi kayak kemarin, jangan sampai kalian apa ya, terlalu ngasih banyak ke orang sampai kalian nggak lupa kalau diri sendiri kalian nggak juga butuh kayak gitu. Oke, root of the readingnya kita punya ten of sword, pas energinya ada nine of cups. Nine of cups ya, pagi-pagi guys, sorry, masih masih loading ini, udah sarapan padahal. Oke, root of the readingnya ada ten of sword. Aku ngerasa ada beban pikiran yang akhirnya selesai. Aku nggak tahu sih apa yang kalian pikirin, tapi kalau mikir, kalau tahun ini mungkin kita mau banyak berbagi, aku ngerasa kalian bukan orang yang bisa dengan mudah memberi ke orang. Jadi pasti banyak pertimbangannya sebelum kalian mau ngasih gitu. Ya, pertimbangan itu mungkin kalau misalnya tadi kayak yang aku bilang, tahun ini kalian bakal lebih bermanfaat buat orang. Caranya supaya bisa lebih bermanfaat ke banyak orang gimana? Mungkin kalau yang aku lihat Ten of Sword ini adalah kalian yang apa ya, uh, udah lelah berpikir, kayak ya aku pikir manfaat dalam hal ini ada kayak manfaat ilmu. Jadi kemarin kalian udah belajar banyak gitu, belajar sampai otak kalian apa sih,
bludak kayak gitu, kayak banyak banget yang kalian proses. Terus tahun ini waktunya kalian untuk mengamalkan ilmu yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Atau ya aplikasinya nggak terbatas soal itu aja. Atau mungkin ada hal yang udah kalian pikirin muter-muter dari tahun kemarin, sekarang waktunya kalian untuk mengeksekusi. Intinya adalah proses berpikir kalian udah selesai, ini waktunya kalian untuk take action. Untuk apa ya, ya kayak kalau dilihat dari suitnya coins atau pentacle ini kan selalu soal grounded, selalu soal apa ya, gimana caranya supaya konsep kita bisa jadi nyata gitu, bisa ada wujudnya. Salah satunya ya dengan take action itu. Terus pas energinya ada Nine of Cups. Nine of Cups aku ngerasa gimana ya, aku bisa bilang kalian cukup happy, tapi happynya kayaknya nggak yang happy euforia, kayak euforia banget gitu. Kayak aku ngerasa kalian mendapat kebahagiaan dari berbagi itu sendiri, dari apa yang kalian bagikan, walaupun mungkin nggak selalu kalian tunjukkan ke orang, tapi kalian sedikit banyak, atau ya aku yakin kalian termasuk orang yang dermawan sih. Jadi dengan berbagi itu sendiri kalian dapat banyak kebahagiaan, walaupun secara matematik apa yang kalian miliki berkurang. Ya nggak secara materi kali ya, soalnya kalau dihitung-hitung kan, kalau kita ngasih ke orang yang kita miliki kan berkurang ya, tapi nggak tahu kenapa untuk kalian mungkin rasanya bertambah gitu. Kalian bikin apa sih, kalian kalian ngerasa happy berbagi ke orang. Mungkin itu juga yang bikin kalian tahun-tahun lalu mungkin overshare gitu. Overshare nggak mungkin nggak selalu soal cerita aja ke orang lain, tapi overshare soal apa yang kalian punya kayak gitu. Kayak terlalu banyak nraktir orang mungkin. Iya, tiap kali nongkrong lu apa sih, lu terus yang bayarin. Jadinya kayak aduh, boncos juga kan kalau tiap nongkrong lu yang bayarin. Tapi lu happy gitu. Tapi lu happy di situ. Oke. Okay. Crowning the reading kita punya The Lovers, fitur energinya kita punya Nine of Coins. Ini menarik soalnya pas energinya ada Nine of Cups, fiturnya ada Nine of Coins. Jadi aku ngerasa bahagianya kalian kemarin, bahagianya apa sih, bahagia yang kemarin itu sekarang atau kedepannya bakal kalian ketemu kayak apa ya, kayak bukti nyatanya gitu. Kan susah nih kalau orang nanya, lu ngasih apa sih, interaktir orang atau lu ngasih ke orang kayak gitu, lu beneran happy nggak sih kayak gitu. Kan duit lu berkurang ya, kan lu ngejajanin apa ya, ngejajanin anak satu tongkrongan itu lumayan ya, kok lu happy sih. Nah pasti kedepannya tuh bakal kerasa gitu kalau sebenarnya duit yang udah lu pakai buat ngejajanin orang, untuk traktir orang tuh nggak hilang kok. Iya, somehow itu bakal kembali lagi. Iya, apa yang lu keluarin itu berputar kembali ke kalian kayak gitu. Ya basicnya atau prinsipnya emang kayak gitu kan. Apa yang apa sih, kayak nggak ada energi yang benar-benar hilang, cuma berputar dan berubah bentuk. Jadi kedepannya mungkin bakal ketemu lagi nih apa yang udah kalian kasih ke orang, yang sebelumnya kalian happy nih ngasih apa sih, uh, yang sebelumnya bikin kalian happy karena ngasih ke orang, kalian bakal ketemu lagi nih si apa ya, si bentuk materinya. Aku nggak tahu sih bentuk materinya, bisa banyak hal sih. Ya mungkin kalau kalian misalnya balik lagi ke yang contoh yang tadi nih, kalian banyak neraktir anak-anak nih di tongkrongan, kalian kalian jajanin atau traktirin kayak gitu. Nah kedepannya mungkin nggak mesti kalian yang apa sih, kalian yang ditraktir di tongkrongan itu mungkin bakal jadi apa ya, bentuknya bakal jadi kayak uh, bisnis kalian mungkin jadi lebih lancar, networking kalian jadi lebih lancar, jadi banyak apa sih, banyak datang rezeki dari tempat-tempat lain kayak gitu. Pokoknya apa yang udah kalian keluarkan sebelumnya, apa yang udah kalian berikan sebelumnya bakal kembali pada kalian dalam bentuk yang lebih baik, dalam bentuk lain. Yang apa ya, yang kalau sebelumnya bikin kalian happy emotionally, sekarang kalian bakal terpenuhi materially kayak gitu, dalam bentuk materi. Lovers di atasnya ini juga menarik. Crowning the reading kita punya The Lovers, itu kayak apa ya, kayak pertemuan antara dua hal ini, dua hal antara kebahagiaan emosional dan kebahagiaan materinya.
kebahagiaan materi ya kelihatan gitu kan. Nggak semua orang kalau lagi happy kelihatannya perwujudannya. Iya, kalau di sini kayaknya bakal kelihatan gitu kalian lagi happy. Entah kelihatan happynya karena kalian mungkin apa ya, ganti HP baru kayak gitu, atau punya motor baru, mobil baru kayak gitu. Kayak happynya tuh happy yang orang udah nggak perlu nebak-nebak lagi gitu, kalian happy nggak sih kayak gini, nggak, udah kelihatan tuh bentuknya. Iya. Posisi kalian sebagai penanya atau ya in general di sini ada Queen of Coins. Queen of Coins kerasa banget nih, kalian mm, lagi dipersiapkan, atau mungkin kalian sendiri udah siap gitu untuk ngasih ke orang. Gak harus ngasih apa ya, nggak harus ngasih ngasih duit kali ya. Ngasih paham juga kali, ngasih paham dong. Kali-kali kita ngasih paham, jangan ngasih duit mulu. Dalam arti kalian apa sih, udah ada di mindset yang cukup dermawan. Kalian eh, mungkin beberapa udah apa ya, udah ada di posisi untuk memberi, atau memberi, nggak bener-bener memberi yang kayak gitu. Aku mikirnya kayak kalian di sini udah siap-siap kalau misalnya punya project baru nih, kan udah nyiapin budgetnya gitu. Ya jadi kayak udah nyiapin gitu. Ntar kalau apa ya, kalau project ini berhasil, si apa ya, si ongkos belanjanya segini, ntar untuk bayar karyawannya segini gitu. Dan mungkin kalau projectnya berhasil atau mulus, ntar ada bonusnya segini, udah kalian siapin tuh kayak gitu. Dan mungkin to some extent atau pada tahap tertentu udah terlaksana gitu, udah dieksekusi gitu. Jadi tinggal, wah ini kayaknya projectnya lancar nih, gue siapin bonus deh buat anak-anak kayak gitu. Udah disiapin tuh bonusnya. Dan uh, ada emperor di environment kalian, lingkungan kalian saat ini. Aku bisa bilang kalau kalian nggak yang lagi hektik sih, semuanya in control, nggak ada hal yang mendadak tiba-tiba harus berubah, nggak ada apa ya, nggak ada last minute correction kayak gitu, enggak sih, semuanya dalam kendali. Dan aku nggak tahu ya, mungkin kalau kalian kerja dengan banyak orang gitu, banyak subordinate kayak gitu, harus nge apa ya, harus nge-manage banyak orang, kalian rasanya dapat kepercayaan dari orang-orang sekitar kalian sih. Jadi ini bukan titik dimana kalian bakal banyak berdebat dengan orang, enggak sih. Justru orang-orang udah percaya kalau apa ya, kalau kalian yang handle ini pasti sukses, ini pasti lancar ke depannya. Kalian punya kepercayaan banyak orang di pekerjaan ini atau di lingkungan ini. Jadi itu juga mungkin yang bikin rezekinya lebih lancar. Soalnya jujur, makin banyak perdebatannya makin seret sebenarnya rezekinya, atau makin seret gitu progresnya. Soalnya energinya banyak kebuang buat kita berdebat, bukan? Nah di sini enggak sih, aku nggak ngerasa banyak perdebatan di lingkungan kalian. Nggak semuanya berjalan sesuai rencana, sesuai jadwal, makanya bisa bisa lancar. Dan mungkin ahead of time sih, lebih lebih cepat juga selesai. Oke, hopes and fear-nya ada Knight of Cups, sama outcome-nya ada King of Cups. Ini uh, yang awalnya kita ada di Ten of Swords, yang awalnya tadinya kayak beban mental, beban pikiran, kalian udah mikir sampai berasap kayak gitu. uh, Outcome-nya atau yang kalian dapetin dari apa ya, dari semua itu adalah ketenangan hati sih gue pikir. Jadi emotionally kalian bakal lebih tenang. Iya, yeah. Mungkin kalau aku pikir gimana ya, kayak kita nggak bisa bener-bener tenang, kita nggak bisa bener-bener ngejalanin uh, project dengan apa ya, dengan mulus kalau kita planningnya biasa aja gitu. Kalau planningnya kita nggak bener-bener planning sampai sedetail mungkin kayak gitu. Kalau dalam proses planningnya kita nggak mikirin semuanya, agak susah kita ngejalaninnya dengan apa ya, dengan tenang, dengan apa ya, slow and grace, dengan nyaman. Aku ngerasa di sini eksekusinya nyaman banget. Kalian uh, ada kesan empatetik yang aku lihat. Empatetik dalam artian
kalian bisa lebih fokus terhadap apa yang orang-orang sekitar kalian rasakan dalam prosesnya, ketimbang melulu soal ini apa sih, ini profitnya gimana. Kayaknya urusan soal profit udah beres di awal, kalian udah mikirin itu baik-baik sampai ten of sword gitu, sampai udah cukup lah, udah muak, udah kayak on paper kayaknya hitungannya udah beres. Jadi sekarang kalian bisa lebih fokus sama uh, nge-maintain hari-harinya, gimana kalian dan orang-orang sekitar kalian ngejalanin produksinya, mungkin kayak gitu. Dan Knight of Cups juga nggak tahu ya, aku pengalamanku sih ya, kalau aku udah beres di kepalaku, aku bisa lebih enak dealing dengan orang-orang sekitarku. Ngerti gak sih? Kayak kalau aku udah beres di kepala aku gitu, kayak kalau semua hal yang perlu aku pikirin udah aku pikirin kayak gitu, semuanya udah matang, ya aku bisa lebih baik gitu ngejalanin prosesnya. Orang-orang sekitarku juga yang kerja dengan aku bisa lebih aku manusiakan pada akhirnya. Ya soalnya apa sih, proses proses berpikirnya udah selesai, aku bisa lebih hadir dalam dalam proses hari-harinya gitu, ketemu sama orang, ngobrol sama orang. Kerasa banget tuh aku kalau lagi mumet gitu mikir, orang tuh ngajak ngobrol kadang apaan nih kayak gitu, kayak males gitu. Orang, aduh, nih orang lagi mumet nih, jangan dulu diajak ngobrol kayak gitu. Tapi kalau akunya udah nggak mumet gitu, pikirannya udah selesai, malah apa sih, malah enak gitu orang ngajak ngobrolnya kayak. Dan kitanya juga nge-approach orang nggak akan terlalu defensif atau nggak akan terlalu menghindar, soalnya kita juga udah selesai gitu, kita lebih hadir dalam interaksinya, lebih apa ya, lebih enak. Eh, dan mungkin kalau apa ya, kalau ngomongin konteksnya soal kerjaan, kita benar-benar hadir di situ gitu, nggak cuma di kepala kita doang, nggak cuma kita mikirin kerjaannya doang, tapi benar-benar hadir di pekerjaannya. Mau itu lagi apa ya, lagi trouble atau enggak gitu, mau itu kita lagi deadline-nya mepet atau lagi ngaret kayak gitu, dengan kita hadir ada di situ, itu bisa lebih apa ya, eh ngasih nilai lebih gitu ke pekerjaan kita, terutama ke orang-orang yang bekerja bekerja dengan kita. Belakangan aku pribadi ngerasa kalau nggak bener-bener hadir gitu, ngerasa jadi ngelewatin banyak hal. Dan banyak hal yang aku pelajarin soal interaksi sehari-hari itu juga ternyata penting. Bukan cuma kita fokus soal planning jangka panjang atau kita terus-terusan ngeliatin data yang kemarin, enggak. Harus ada di hari ini, harus ada interaksi dengan orang-orang di hari ini kayak gitu. Kayak sesimpel kayak ngurusin kayak pagi-pagi kayak gini, sesimpel kayak nyiapin kopi kayak gitu, kayak oh iya aku tahu biasanya kalau kalau si itu ngopinya ini kayak gitu. Itu kan kalau nggak kita bener-bener hadir bisa lupa tuh, oh iya, si bos kopinya ini nih biasanya. Itu hal yang kalau kita nggak bener-bener hadir atau kita nggak bener-bener aware bisa lupa. Atau dia biasanya sarapannya ini, atau dia biasanya datangnya jam segini, kayak gitu bisa lebih. Ya apalagi kalau emang bukan kerjaan kita di situ kan, bukan kerjaan kita nyiapin itu, ya jelas itu bakal lupa gitu. Tapi kalau kita apa ya, kalau kitanya udah hadir, kitanya udah selesai dengan pikiran kita sendiri, kita bisa lebih bermanfaat gitu buat orang-orang sekitar kita. Gitu kali ya, Libra. Ya sorry, 3 menit terakhir itu aku rambling aja ngisi durasi. Soalnya kayaknya ini aku kecepatan. Oke, itu aja buat readingan awal tahun kalian Libra. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya.